Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa beri komen di kolom komentar, serta like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Istana pasir di atas darah sendiri di kawasan Alit itu, seolah ikut menangis melihat koper-koper Mirna dilempar kasar ke aspal. Di ambang pintu berdiri Bu Ratna, ibu mertuanya, dengan wajah angkuh yang memuakan. Pergi kamu, perempuan pembawa sial. Anakku, Aris, sekarang sudah jadi direktur. Dia pantas mendapatkan istri dari kalangan ningrat, bukan perempuan biasa sepertimu yang cuma numpang hidup, teriak Bu Ratna. Mirna berdiri tenang, meski hatinya perih. Aris, suaminya, hanya menunduk di belakang ibunya. Lelaki yang dulu dicintainya itu bungkam 1000 bahasa, tak berani membela istri yang selama 364 hari ini telah menjadi malaikat tak bersayap baginya. Mas, ini hari terakhir dari setahun janjiku padamu untuk bertahan. Kamu benar-benar tidak akan mencegah mereka? Tanya Mirna lirih. Aris berdeham, mencoba terlihat berwibawa dengan jas mahal yang sebenarnya dibeli dengan uang Mirna. Maaf, Mirna, ibu benar. Perbedaan kasta kita sekarang terlalu jauh. Aku sudah di posisi tinggi di list grup, sementara kamu. Ya, kamu tahu sendiri. Mirna tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kilat petir. Baik, aku pergi. Selama setahun ini, Mirna melakukan sebuah eksperimen cinta yang gila. Sebagai pemilik tunggal dan CEO list group, dia menyamar menjadi ibu rumah tangga biasa. Dia memberikan Aris jabatan direktur di anak perusahaannya. Bukan karena prestasi Aris, melainkan karena cintanya. Setiap bulan, gaji Aris yang fantastis itu, 60% berasal dari kantong pribadi Mirna. Bahkan, rumah mewah yang mereka tempati adalah properti milik Mirna yang dibelinya jauh sebelum mengenal Aris. Dia membiarkan mertuanya merasa menjadi pemilik rumah itu demi menjaga harga diri suaminya. Namun, keserakahan telah membutakan mata mereka. Baru 2 jam Mirna pergi, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah berhenti di depan mansion. 10 pria berbadan tegap dengan seragam security elit turun, dipimpin oleh seorang pria berkacamata yang sangat dikenal Aris, Pak Hadi, sekretaris utama Samlis Group. Bu Ratna berlari ke depan dengan girang. Wah, Aris, lihat. Kolega kantormu datang menjemput untuk pesta syukuran. Namun, wajah Pak Hadi sedingin es. Saudara Aris, saya di sini untuk melaksanakan perintah langsung dari owner Samlis Group. Aris gemetar. Perintah apa, Pak? 1. Anda resmi dipecat secara tidak hormat karena penyalahgunaan wewenang. 2. Seluruh aset berupa mobil, kartu kredit, dan rumah ini akan disita detik ini juga karena ini adalah milik pribadi CEO kami. Ucap Pak Hadi lantang. Maksudmu apa? Ini rumah anakku, bentak Bu Ratna tidak terima. Pak Hadi mengeluarkan sebuah dokumen legal dengan segel emas. Rumah ini dibeli atas nama Mirna, Samlis Putri. Dan beliau baru saja memerintahkan pengosongan bangunan. Dalam waktu 10 menit, dunia seolah runtuh menimpa kepala Aris. Mirna, Samlis Group. Mirna, akhir yang adil. Sebuah limosin Rolls-Royce berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di sana duduk Mirna, mengenakan kacamata hitam, dengan aura kepemimpinan yang membuat siapapun bertekuk lutut. Tidak ada lagi Mirna yang lemah lembut dengan celemek dapur. Mirna, tolong, nak, ibu hilaf. Bu Ratna bersimpuh di aspal yang basah. Sementara Aris berdiri mematung seperti mayat hidup. Mirna memandang mereka dengan tatapan datar. Ibu bilang aku hanya numpang hidup, kan? Sekarang, silakan tunjukkan. Bagaimana cara hidup tanpa menumpang pada orang yang ibu hinakan? Mir, aku suamimu. Aris mencoba mendekat. Mantan suami, potong Mirna tegas. Surat cerai sudah ada di tangan pengacaraku. Danoh, Pak Hadi, pastikan seluruh aliran dana pribadiku yang masuk ke rekening Aris selama setahun ini ditarik kembali sebagai hutang piutang. Jika tidak bisa bayar, biarkan hukum yang bicara. Security mulai mengangkut barang-barang Bu Ratna dan Aris ke pinggir jalan raya. Hanya beberapa helai baju lama yang mereka bawa sebelum menjadi kaya mendadak.
Mirna menutup kaca jendela mobilnya. Jalan, perintahnya singkat. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, seorang pria dan ibunya duduk, termenung di trotoar, di depan gerbang mansion yang kini terkunci rapat. Mereka kehilangan segalanya, pekerjaan, harga diri, rumah, dan yang terpenting, seorang wanita tulus yang sebenarnya adalah sumber kehidupan mereka. Mirna kembali ke singgasananya di kantor pusat Samlis Group, menatap kota dari lantai ke-50 baginya. 365 hari itu adalah pelajaran mahal, bahwa kerendahan hati adalah perhiasan, tapi ketegasan adalah pelindung harga diri. Dia tidak hanya memenangkan hartanya kembali, tapi dia memenangkan kebebasannya. Dan di jalanan sana, kesombongan baru saja melahirkan dua orang gelandangan baru yang terlupakan oleh waktu.